Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan membahas terkait sukses di mata Tuhan. Ya, kalau orang-orang dunia itu beranggapan sukses itu tergantung dari siapa orang itu. Ya, seorang binaragawan ketika ditanya, diwawancara, apa sih sukses itu menurut Anda? Dia akan bercerita bahwa sukses itu ketika bisa membentuk tubuhnya dengan otot-otot yang bagus, dengan cara berlatih dan berlatih terus. Ketika badannya terbentuk dengan bagus, ya dia merasa puas dan dia merasa sukses. Itu binaragawan. Lain lagi ceritanya arsitek. Kalau kita melihat arsitek ditanya, apa sih sukses menurut Anda? Karena dia arsitek. Dia berkata begini, saya kalau bisa mendesain dan menciptakan bangunan yang bagus, kuat, dan indah. Wah, itu kesuksesan itu dari seorang arsitek. Ya, tapi apa? Perlu sebelum dia bisa melakukan semua itu, dia perlu belajar terus menerus dan mencoba terus menerus. Mungkin dia gambar, mungkin perhitungannya dan lain sebagainya, ya tidak bisa langsung jadi. Ya, terus menerus dia lakukan, baru setelah berhasil dia sukses di situ. Ya, terus bisnismen, nah, beda lagi. Kalau bisnismen, dia merasa sukses itu adalah ketika dia berhasil mengelola usahanya, bisa maju pesat, bisnisnya goal, bisa berkembang, buka cabang kemana-mana, laris, rame semuanya, omsetnya naik terus. Itu dia merasa bahwa sukses, itu bisnismen. Sedangkan sukses di mata Tuhan, itulah orang Kristen harus mencari tahu dan melakukannya. Apa itu di mata Tuhan? Kesuksesan itu, yaitu manusia itu bertobat. Salah satunya itu ya adalah pertobatan. Ya, terus menjadi murid yang baik. Ya, sebab murid ada yang gak baik itu. Yudas Iskariot itu murid itu, tapi tidak baik, menjual Yesus itu. Ya toh, di sini katakan jadilah murid yang baik. Ya, terus apa? Pelaku firman, lakukan firman. Nah, itu menurut Tuhan adalah manusia ini sukses ini. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Wah, itu Tuhan lihat senang itu. Ah, ini sukses orang ini. Ya, terus apalagi menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan itu ada di Mazmur 119. Kalau nggak salah 119 ayat 9. Nanti coba dibaca. Ya, terus taat dan setia. Taat dan setia itu ada di Kejadian 39 ayat 2. Terus ayat 11 sama 12. Nanti dibaca sendiri, itu PR ya. Terus yang tidak kalah penting apa? Memahami rencana Tuhan dan mau melakukannya. Ya, rencana Tuhan itu seperti apa dalam dirimu? Itu harus diketahui. Caranya apa? Belajar baca firman, tanya pimpinan Roh Kudus, tanya terus. Nggak akan bisa meninggalkan Roh Kudus, karena penting itu bimbingan Roh Kudus. Tanya terus, Tuhan, rencanamu apa untuk saya? Tiap orang pasti berbeda-beda, nggak akan sama semuanya, beda-beda masing-masing. Duduk, baca firman, berdoa, undang Roh Kudus, minta roh hikmatnya. Tanyakan rencanamu seperti apa Tuhan. Oh, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Duduk diam dulu, tanya Tuhan, saya harus usaha apa? Minta hikmat, minta petunjuk. Ya, jangan minta ke dukun, jangan minta ke paranormal, jangan minta ke setan, jin dan lain sebagainya. Nggak benar itu. Ya, tipuan aja itu yang terjadi. Ya, memahami rencana Tuhan. Ya, kita baca aja ayatnya dulu ya. Yeremia 29 ayat yang 11. Saya bacakan ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab
aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu Tuhan, ya, terhadap aku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketik amin. Ya, rancangan-rencana Tuhan itu buat kita semua itu adalah yang terbaik. Ya, mengucap syukur Tuhan sudah memberikan rancangan. Kita ngikutin aja maunya Tuhan seperti apa. Ya, tanya kepada Roh Kudus, tanya kepada Tuhan. Jangan tanya kepada yang lain-lain. Ya, ikutin aja, baca firman. Saya ada pergumulan, permasalahan, apapun juga, ya sudahlah, duduk manis, dengarkan suara Tuhan. Kalau kurang peka, Pak saya tidak peka dan lain sebagainya, datang sharing dengan pendeta, minta dibantu doa. Kalau minta dibantu doa terus ada masalah, Pak pendeta tolong dibantu doa, apa bisnis saya macet, bisnis saya sepi, tolong doakan supaya rame. Bukan begitu. Bukan begitu doanya. Doanya minta doa, Pak pendeta, tolong doakan saya agar diberi hikmat dan kekuatan menghadapi bisnis saya yang macet ini, yang sedang sepi. Ya, itu doanya. Siapa tahu memang Tuhan menghendaki itu terjadi sehingga bisnismu itu ditutup. Tuhan bukakan bisnis lain yang jauh lebih menguntungkan, jauh lebih diberkati. Ya, ingat doanya jangan seperti itu. Minta kekuatan, minta hikmat. Apa yang harus dilakukan? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sharekan video ini bagi orang-orang mungkin mereka lupa, salah berdoa dan lain-lain. Ya, bagikan ke mereka semua untuk menguatkan mereka. Tolong like and comment juga ya. Nanti akan saya sertakan juga nomor HP saya. Mungkin kalau ada mau konseling WA, kita berbagi pengalaman lah, berbagi firman lah. Saya juga bukan orang hebat ya, tapi semua jawaban-jawaban saya adalah berdasarkan firman. Dan kalau orang mau tiktokan dengan saya, yang penting adalah orang itu mau percaya Tuhan Yesus dan mau menerima firman. Kalau tidak mau menerima firman, percuma, nggak akan connect nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melihat video ini, sudah mendengarkan sebagian daripada firman ini. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Amin.